Bau busuk kolaborasi Haikal Hasan, Fadly John, Tommy Soeharto olah isu PKI tapi nggak laku. Ditulis Nani Nur. Lagi musim wabah COVID-19 kok tiba-tiba ngomongin soal PKI? Nah, itu dia. Bagi para pembaca yang cukup aktif mengamati medsos, khususnya Twitter, mungkin melihat sendiri kebangkitan isu PKI ini di tengah-tengah urusan COVID-19. Kalau di bulan September sih lumayan relevan dengan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Namun ini kan baru bulan Mei. Kan nilai nih, karena harusnya fokus semua penduduk negeri ini adalah bagaimana cara hidup berdamai dengan virus COVID-19. Bagaimana supaya tidak tertular dan bagaimana mengurangi dampak buruknya terhadap perekonomian. Dari konteks saja sudah sangat mencurigakan ketika tiba-tiba ada yang memulai menggulirkan isu PKI di medsos. Ngapain sih ngurusin partai yang sudah jelas dilarang? Kalaupun tahu ada orang-orang mengusung PKI atau komunisme, ya tinggal dilaporkan saja ke pihak berwajib. Gitu aja kok repot. Seorang pengamat dan analisis media sosial, Ismail Fahmi, mengungkapkan asal mula dan siapa saja pencetus narasi PKI di bulan Mei ini. Katanya sih berdasarkan beberapa cuitan di Twitter, hasil pengamatannya, isu PKI meluncur karena tanggal 23 Mei 2020 adalah tepat 100 tahun hari jadi PKI. Saya aja baru tahu tuh soal hari jadi PKI ini. Hehehe. Mungkin pernah tahu di pelajaran sejarah dulu, tapi yang nggak bakal ingat lah. Ingatnya hanya sama G30 SPKI dan Hari Kesaktian Pancasila. Dan saya kira mayoritas publik mana peduli sih sama hari jadi PKI. Apalagi di tengah wabah COVID-19 sekarang ini. Tahun lalu nggak ada tuh rame-rame soal PKI di bulan Mei. Dan tahun-tahun sebelumnya juga, seingat saya. Cimiwi, mohon koreksinya jika saya salah. Nah, ketika analisa Ismail Fahmi sampai ke siapa top influencer isu PKI ini, terkuaklah dan dia lagi ada 5 nama akun Twitter yang disebutkan, namun hanya ada 3 nama yang sangat menarik dan sangat berhubungan erat, sampai ada foto-foto mereka bersama yang banyak disebarkan para netizen di jagat Twitter, yakni Haikal Hasan, Fadly John, dan Tommy Soeharto. Mulai nampak benang merahnya, saya duga peristiwa ditangkapnya lagi Bahar Smith karena pelanggaran aturan asimilasi dan PSBB adalah trigger yang ingin mereka manfaatkan, yang kemudian disusul dengan penggerudukan lapas Gunung Sindur oleh para pendukung Bahar Smith sampai akhirnya si Habib dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Rentetan peristiwa ini bisa diolah sebagai kriminalisasi ulama oleh rejim pro PKI kan? Sudah gitu pas pula dengan adanya hari jadi PKI, jadilah adonan pisang campur tepung yang siap digoreng. Ismail Fahmi membuat sebuah trik khusus soal narasi PKI ini dengan penjelasan cukup lengkap soal klaster, soal top influencer, cuitan yang paling banyak di retweet, asal mulanya tercetus narasi itu, dan sebagainya. Sampai hanya mengikuti apa yang dipaparkan. Dan saya pun mendapatkan cuitan mereka bertiga di bawah ini. Artikel. Kalau sudah ada nama Fadly John, rasanya tidak perlu lagi dijelaskan soal PKI ini dimaksudkan untuk menyerang siapa. Hanya Fadly John satu-satunya anggota DPR RI di Indonesia yang mengendorse
lagu potong bebek angsa yang teksnya diedit jadi tudingan PKI terhadap Jokowi. Busuk memang, keji sekaligus menyedihkan. Orang-orang yang katanya berilmu tinggi tapi dengan keji melemparkan fitnah ke sosok pemimpin sebersih Jokowi. Sosok sederhana bernama Joko Widodo memang sangat epik. Saking bersihnya dari korupsi, para lawan politiknya sangat kesulitan mencoreng namanya. Akhirnya, isu-isu pun dilemparkan ke Jokowi, walaupun bagi orang waras jadi koplak dan kocak. Masa Jokowi dibilang komunis sekaligus kapitalis? Padahal itu dua paham yang bertolak belakang. Lalu dibilang sosok yang lemah dan pelangak pelongo sekaligus otoriter. Hehehe, kan lucu. Kayak menyebut Kim Jong-un itu sosok yang lemah dan dicuekin di Korea Utara, padahal kan enggak. Yaitu, jadilah para lawan politik Jokowi ini kelimpungan. Kalau kayak orang tawuran, ya kalap. Apa saja yang dekat sama dirinya diambil buat jadi senjata. Ada batu, ada daun, ada lumpur pun diambil buat dilemparkan. Tapi ya gitu, gagal lagi. Lawong orang-orang lagi sibuk ngurusin COVID-19. Malah mereka bertiga ini ngurusin PKI yang bentuknya nggak jelas. Bahkan cerita horor supranatural malah lebih menarik bagi publik ketimbang isu PKI. Sebut saja pengalaman para driver ojol ketemu penumpang dari dunia lain, ya kan? Sekian dulu dari Kura-Kura. Tengku Zulkarnain, PKI-nya mana? Ditulis Panjat H. PKI dan komunis hingga kini menjadi salah satu isu yang masih menarik untuk dikipas-kipas. Di medsos, topik ini kerap dibawa-bawa dengan tujuan memanas-manasi masyarakat, kebanyakan yang hatinya polos dan lugu. Di tahun politik tahun 2018-2019 dan tahun-tahun sebelumnya, isu PKI termasuk paling banyak disebar untuk menjegal salah satu capres. Maka, isu PKI ini hanya ditembakkan ke arah Jokowi. Yang membandingkan adalah kelompok rival dan simpatisannya. Semua orang sudah paham bahwa isu itu dipakai untuk menghabisi lawan politiknya. Dan itu namanya fitnah. Bahwa Jokowi itu tidak ada kaitan sama sekali dengan paham terlarang ini. Hal itu sudah dibantah dan diklarifikasi. Sejak isu ini mencuat, sudah dilakukan penyelidikan dan penelusuran. Namun tidak ada secuil pun indikasi tentang hal itu. Usut punya usut. Tudingan ini ternyata hanya bermodalkan sebuah foto lawas di tahun 1950-an yang disebut sebuah acara PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di foto itu tampak sesosok pria yang dari tampak sampingnya memang sangat mirip dengan Jokowi, sedang berdiri di podium utama. Sontak banyak orang yang mengatakan bahwa itu Jokowi dan orang-orang lugu banyak yang langsung percaya. Ketika dijelaskan bahwa foto itu ketika Jokowi belum lahir, masih juga ada yang ngeyel. Warga semacam ini terus dipiara kebodohannya oleh politikus busuk dan kaum kadrun. Bahkan kepada warga yang masih bisa menggunakan nalarnya soal foto lawas itu, oknum politikus busuk masih berupaya meyakinkan bahwa orang yang difoto adalah ayah Jokowi. Lalu dipakailah isu bahwa Jokowi keturunan PKI. Dan memang ada saja warga yang termakan hasutan kotor ini. Itulah sebabnya oknum-oknum yang anti Jokowi terus memelihara isu PKI ini dan disembur-semburkan sewaktu-waktu. Mereka ingin menancapkan pemahaman di benak publik bahwa setiap isu PKI terdengar orang yang menghubungkannya
dengan Jokowi. Meski fitnahan itu tidak laku lagi ketika Lanyala Mataliti setelah pecah kongsi dengan Prabowo, mengaku dengan jujur bahwa tudingan yang sejak tahun 2014 ditujukan ke sosok Jokowi itu sama sekali tidak benar. Lanyala yang pada Pilpres 2014 masuk ke dalam barisan tim Capres Prabowo memang paling lantang menyebarkan isu bahwa Jokowi itu PKI. Maka ketika bertobat dia segera minta maaf pada orang yang dia fitnah itu dan menyebarkan klarifikasi bahwa tuduhan yang dia sebarkan tentang Jokowi itu adalah salah besar.